Teman-teman sekalian yang selalu dirahmati Allah, pada malam ini ada satu bahasan yang mungkin sudah sering saya bahas. Tapi karena ini ada satu momen, bukan satu momen sebenarnya, tapi momen yang kemudian kita bisa jadikan sebagai sebuah introspeksi, momen yang bisa kita jadikan sebagai sebuah sebagai sebuah titik awal, titik mula, di mana kita membahas tentang happiness atau membahas tentang kebahagiaan ini. Karena kebahagiaan ini adalah memang perkara yang pelik. Orang banyak yang nyari, tapi sedikit sekali yang menemukan. Kenapa? Karena bisa jadi mereka nyari di tempat yang salah, atau mereka justru konsep tentang kebahagiaan itu sendiri mereka sudah salah sejak awal. Sehingga cara nyarinya pun juga salah, dan yang dicari pun juga salah. Bisa dikatakan mungkin yang mereka dapat adalah false happiness, adalah pseudo happiness, sebuah kebahagiaan palsu, kebahagiaan yang bersifat semu, yang mereka baru sadar ketika mereka justru mendapatkan kebahagiaan yang salah itu. Karena memang kalau kita bicara tentang manusia, ya apalagi sih yang dicari oleh manusia? Misal contoh, ada satu penelitian yang meneliti tentang apa yang paling dianggap membahagiakan bagi para milenial. Jadi kalau kita bicara milenial berarti sekitar 80 sampai 2000 ya. Jadi yang lahir 80 sampai 2000 itu masih dikatakan milenial. Jadi kalau gitu saya juga termasuk milenial karena saya 84 ya, milenial awal. Jadi early millennials. Kalau teman-teman yang lahir sebelum tahun 2000 ya berarti ya termasuk millennials. Lah kalau lahirnya 2000 ke atas itu neo millennials, itu milenial baru ya yang sekarang di bawah 21 tahun atau di bawah 21 tahun. Nah, tapi ketika ditanya sama millennials, orang-orang yang lahir tahun 80 sampai tahun 2000, mereka ditanya, what is the most important things in your life? Itu dia ditanya, apa yang paling penting dalam hidup Anda? Mereka menjawab begini, nomor satu itu mereka menjawab, yang paling penting dalam hidup saya adalah saya pengen jadi kaya, get rich, gitu ya. Itu sekitar 81%, karena di jawabannya boleh lebih daripada satu, jadi 81% menjawab, ya saya pengen jadi kaya. Sementara di bawahnya itu adalah get famous, jadi pengen jadi terkenal. Jadi mereka pengen jadi terkenal juga, itu 51%. Kemudian di bawahnya itu adalah helping others in need. Jadi di bawahnya itu menolong orang dalam kesulitan, itu sekitar 30%. Lalu sekitar 22% itu ketika ditanya mereka di bawahnya lagi adalah saya pengen untuk ngelit, untuk bisa menjadi pemimpin ketika dalam satu situasi yang bersifat krisis. Jadi pengen memimpin, membawa orang keluar dari satu krisis, itu 22%. Dan 10%-nya adalah menjadi lebih spiritual. Jadi menjadi lebih spiritual. Dan ini ternyata angkanya turun jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi sebelum milenial itu ya generasi X ya berarti ya. Generasi sebelum milenial itu mereka pengen jadi lebih spiritual walaupun tetap di nomor terakhir itu, tapi sekitar 30%. Nah, ini tinggal 10%. Sedangkan target utama mereka adalah pengen jadi kaya dan pengen jadi famous, pengen jadi punya banyak uang dan pengen terkenal. Karena terkenal sama dengan uang dan uang sama dengan terkenal. Nah, itu sebenarnya ya dua hal yang mungkin saling membantu ya. Tapi teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita lihat tentang uang dan tentang famous, ternyata ini juga nggak menjamin orang dapat bahagia. Saya pernah cerita, pernah ada kisah orang bunuh diri. Bukan pernah ada kisah, banyak kisah orang bunuh diri itu ternyata bukan hanya orang miskin yang bunuh diri. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang bunuh diri, gantung diri karena nggak mampu untuk menafkahi anaknya, ngasih makan anaknya, lalu dia bunuh diri banyak. Ada banyak utang bunuh diri ya juga banyak. Tapi menariknya adalah ternyata nggak sedikit juga orang-orang yang kaya itu bunuh diri. Contoh misalnya, teman-teman search saya tuh, di Korea gitu ya, di Jepang gitu ya, yang negara-negara yang paling banyak bunuh dirinya itu, yang harapan hidupnya itu sangat rendah itu, mereka hal-hal sederhana tuh membuat mereka bunuh diri. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali yang bunuh diri ini adalah orang yang justru punya jabatan yang tinggi,
punya pendapatan yang nggak sedikit, bahkan setahu saya pernah saya search itu CEO-nya Hyundai itu pernah bunuh diri. Jadi loncat dari gedung lantai berapa, 30 atau 40 gitu ya. Dan itu bukan sendirian. Ada artis yang bunuh diri, ada kemudian pengusaha yang bunuh diri, ada orang yang punya segala-galanya lalu bunuh diri, dan seterusnya. Uh, saya mikir mungkin gini ya, mereka tuh mungkin mikir ya, apa ya yang saya belum ada ya? Anak punya gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Duit banyak, mobil berderet, rumah lebih daripada satu, deposito banyak. Apa yang saya belum punya ya? Jabatan, anak buah banyak. Apa yang belum saya punya ya? Kayaknya mati deh belum. Terus mereka loncat. Nggak tahulah apa yang di dalam kepala mereka. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa ternyata nggak semua orang yang miskin itu yang bunuh diri. Atau bunuh diri itu nggak semua orang miskin. Tapi ternyata orang kaya juga banyak yang bunuh diri. Jadi kalau gitu kita bisa lihat kaya belum tentu bahagia. Kalau gitu apakah orang terkenal itu bahagia? Belum tentu juga. Sebelum kasus-kasus ke belakang ini saya sudah cerita. Saya tuh punya banyak kenalan artis. Dan ketika ngobrol sama mereka, kebanyakan di antara mereka itu nggak semua, tapi kebanyakan itu merasa kosong. Merasa empty inside. Merasa mereka disconnect. Merasa mereka itu galau. Merasa mereka itu kayak, saya ini ngapain ya? Kosong, empty gitu kan ya. Gabut dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka itu merasa seolah-olah mereka tuh harus memuaskan orang terus, harus senyum terus, ketika di kamera dengan di luar kamera berbeda jauh. Jadi ketika action itu langsung jadi orang yang berbeda. Tapi ketika kamera dimatiin mereka jadi orang yang benar-benar ya galau, mereka jadi orang yang benar-benar kosong gitu kan ya. Mereka jadi orang yang benar-benar nggak punya harapan hidup dan seterusnya. Sehingga beberapa di antara mereka ini mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang lain. Ada yang mencari kebahagiaan daripada melihara binatang, gitu kan ya. Lalu kemudian mencari kebahagiaan daripada pergaulan bebas, seks bebas. Ada yang mencari kebahagiaan dia cari mungkin ini ada pada narkoba, lalu kemudian dia makan narkoba. Lalu kemudian ada yang mencari kebahagiaan pada segala sesuatu yang lain yang itu mungkin di luar pikiran kita. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ternyata kita pikir kalau seandainya famous itu adalah sebuah kebahagiaan. Ternyata yang sudah famous itu justru tidak merasa bahagia atau tidak merasa seperti yang orang nggak famous pikir. Maka kaya belum tentu bahagia. Famous juga belum tentu bahagia. Terkenal juga belum tentu bahagia. Jadi bahagia itu apa? Kaya memang nggak tentu bahagia. Karena ya namanya orang kaya itu ya tetap yang dinikmati sama sebenarnya. Orang punya rumah luas, orang punya rumah sempit, tetap aja tidurnya kan di kasur yang kasurnya cuma segitu aja. Ya paling ya kasur paling gede berapa sih? 2x1 kan ya. Kalaupun kasur Anda buat selapangan golf kan Anda nggak mungkin tidurnya guling-guling sampai selapangan golf itu kan nggak mungkin. Ya tidurnya segitu-gitu aja. Mau makanannya banyak ya makannya segitu-gitu aja. Perutnya kan terbatas gitu ya. Mau Anda punya budget 500 juta dengan budget 50.000, kalau misalnya satu bungkus nasi Padang sudah mengenyangkan Anda, ya 500 juta jadi nggak berharga, karena kenyang itu ya segitu aja. Paling yang kita beli adalah rasa aja. Tentu rasa nasi Padang yang harganya 200.000 sebungkus beda dengan nasi Padang yang harganya 20.000 sebungkus misalnya. Tapi yang jelas kenyangnya sama, terbatas maksudnya kenikmatan manusia. Artinya ya justru kadang-kadang orang kaya punya problem-problem tersendiri. Misalnya kalau misalnya orang kaya kan banyak pantangan gitu ya. Nggak boleh makan minyak-minyak, nggak boleh makan manis-manis, nggak boleh makan yang terlalu asin gitu ya. Sedangkan orang miskin kan semuanya bisa. Tapi nggak punya uang ya sama aja. Tapi yang jelas yang mau saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ternyata bukan kaya atau miskin yang menyebabkan orang itu jadi bahagia. Artinya orang kaya bisa jadi tidak bahagia, orang miskin juga bisa jadi tidak bahagia. Sebaliknya, bahagia bisa jadi ditemui oleh orang kaya, sebagaimana bahagia itu bisa ya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi teman-teman sekalian. Suatu waktu ada yang ketemu saya lalu kemudian bilang begini, enak ya jadi ustadz. Kenapa saya bilang?
Dia bilang sederhana aja, saya tuh Ustadz seumur hidup saya, 17 tahun saya tuh sudah hidup Ustadz, saya belum pernah pergi keluar kota. Saya cuma di sini-sini aja. Dan saya lihat itu Ustadz selalu pergi kemana-mana. Hari ini bisa jadi ada di Makassar, besok bisa jadi sudah di Bandung, lalu kemudian lusa pergi ke Jakarta, pekan depannya pergi lagi ke Balikpapan, lalu kemudian besoknya ada di Medan, lalu kemudian bulan depannya ada di Istanbul, lalu pergi lagi ke Amerika, ke Jerman, dan seterusnya. Enak ya Ustadz, bisa keliling-keliling dunia dan keliling-keliling Indonesia. Lalu saya tanya lagi, yang kamu maksud enak tuh ya, misalnya apa lagi selain itu? Dia bilang ya bisa naik pesawat, bisa kemudian pergi nginep di hotel dan segala macam. Dalam hati saya tuh kayak agak gini, ya Allah, kalau aja orang itu tahu. Kenapa? Karena pernyataan dia itu adalah pernyataan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa dia nggak pernah pergi keluar kota. Jadi orang yang belum pernah merasakan itu cenderung mengira bahwa semua itu adalah indah dan enak dan dan ya bahagia, seneng. Tapi orang yang sudah menjalani itu belum tentu mendapatkan kebahagiaan di situ. Yang belum pernah naik pesawat, nyangka naik pesawat itu enak. Yang sudah sering naik pesawat menganggap pesawat itu adalah sebuah siksaan. Kenapa? Kayak saya. Saya ketika pernah satu waktu ketika setahun itu sampai hampir sekitar 60 sampai 70 kali flight gitu ya. Dalam setahun itu jadi 60 sampai 70 kali flight. Jadi ya coba aja dibagi. Mungkin sepekan bisa 2 sampai 4 kali flight gitu ya. Itu saya merasa benar-benar stres. Saya merasa ketika saya harus pergi ke rumah, sudah kemas-kemas barang, lalu kemudian pergi naik taksi atau pergi naik mobil ke bandara, itu rasanya sudah nggak karuan. Kenapa nggak karuan? Karena saya pengennya di rumah. Karena saya pengennya sama istri. Karena saya pengennya sama anak-anak. Bagi saya tempat terbaik itu adalah di rumah, bukan di luar kota. Setiap kali pergi keluar kota, saya harus memaksa diri saya untuk melangkahkan kaki saya sampai ke bandara, kemudian terbang, lalu kemudian lupa dengan rumah sementara, sebelum kemudian setelah semalam saya di hotel, saya kangen lagi di rumah dan mikirin mereka. Itu bagi orang-orang yang sering bepergian. Cek sama orang-orang yang sering berpergian. Mereka sebenarnya senang nggak sih dengan bepergiannya? Walau bisawab ya, kalau saya merasa rumah saya itu ya di rumah. Jadi saya tuh nggak merasa nyaman ketika saya berpergian. Orang merasa bahwa naik pesawat itu enak. Orang yang sering naik pesawat merasa itu nggak enak. Orang ketika belum pernah pergi ke luar negeri, merasa pergi ke luar negeri itu menyenangkan. Orang yang sudah sering pergi ke luar negeri itu sudah jadi kayak kewajiban. Dia berubah jadi beban. Nih saya mau kasih tahu teman-teman sekalian. Contoh lagi ya misalnya. Bahagia itu tidak sama dan nggak bisa distandarin. Makanya orang Jawa bilang, Orep ki mong sawang sinawang. Jadi hidup ini kayak sawang sinawang, cuma sekedar memandang saja. Kita memandang orang lain enak, orang lain memandang kita enak. Hidup ini cuma sekedar sawang sinawang, cuma sekedar memandang. Contoh ya, saya mau kasih tahu tentang kebahagiaan yang saya rasakan itu nggak sama. Contoh ya misalnya, dulu ketika saya sama istri saya, waktu itu gaji saya masih 2 juta per 2 bulan. Jadi saya ngajar di salah satu sekolah tinggi. Saya ngajar itu dapat gaji 2 juta per 2 bulan pada tahun 2007 kalau saya nggak salah. 2006 atau 2007 berarti. 2007 saya ngajar dapat 2 juta per 2 bulan. Antum bisa bayangin. Di Jakarta tahun 2007, di saat pada waktu itu gaji rata-rata untuk bisa hidup normal sekitar 5 juta, gaji saya 2 juta per 2 bulan. Tapi ya gimana lagi ya, udah kita atur lah. Kita atur, ada pemasukan dari sini, pemasukan tambahan dari sono. Akhirnya saya tuh sama istri, itu punya waktu namanya waktu makan di luar. Dia nggak usah masak, kita pengen makan di luar. Karena saya sudah pernah cerita, setiap hari itu pagi-pagi istri saya nyiapin sarapan. Dan sarapan yang sama itu akan dibungkus untuk makan siang. Sarapannya setiap hari sama selama hampir 2 tahun, itu nasi goreng dikasih kentang gitu ya, dengan bumbu yang kadang-kadang beda-beda tapi rasanya hampir sama, nasi goreng kentang. Dan setiap sebulan sekali kita nyisin duit 50.000 untuk pergi ke restoran untuk makan berdua, sebulan sekali. Dan itu Masya Allah,
Itu rasanya seneng banget. Kita bawa Alila yang masih kecil gitu ya. Alila belum ada ya 2007. 2007 kita pergi berdua gitu kan ya, naik motor, lalu kemudian makan di satu restoran, bisa pesan paket dengan duit 50.000 itu, lalu dapatlah ayam, dapatlah sayur, sama dapatlah ayam dalam bentuk yang lain gitu ya. Di satu restoran tuh rasanya seneng banget. Kita tuh makan udah rasanya kayak apa ya, kayak di film-film gitu lah, candlelight dinner gitu ya, walaupun nggak ada candle-nya ya. Tapi kita merasa sangat happy, kita merasa ini masakan enak banget gitu kan. Kalau misalnya kayak di anime-anime itu ya makanya sampai nangis gitu ya. Kenapa? Karena kita benar-benar menghargai momen itu. Kita benar-benar merasa itulah momen pengikat di antara kita. Ya pacaran setelah nikah lah, momen-momen romantis berdua lah, kira-kira begitu. Dimana hari-hari yang lain mungkin kita harus ngais-ngais untuk makan satu padang berdua. Ini serius, bukan kiasan. Makan nasi padang satu untuk berdua. Tapi setiap sebulan sekali kita menemukan kenikmatan dan menemukan kebahagiaan di situ. Waktu berlalu terus-menerus setelah saya kemudian kerja ngajar di sekolah tinggi, lalu kemudian setelah itu saya mulai bantu-bantu bapak gitu ya. Lalu kemudian digaji sama bapak saya 5 juta per bulan. Alhamdulillah naik derajat gitu ya, dari 2 juta per 2 bulan jadi 5 juta per bulan. Ketika gaji saya 5 juta per bulan, kita naik derajat dong. Sekarang makannya bukan lagi yang 50.000, ya toh juga nggak ada 50.000 lagi menu waktu itu. Akhirnya kita coba makan di tempat yang lain yang lebih tinggi. Kita mulai makan yang 60.000, mulai makan yang 70.000. Kadang-kadang kita juga tetap makan yang 50.000 itu. Tapi yang menarik ketika penghasilan saya nambah lagi, meningkat lagi, lalu kemudian berkembang lagi. Di satu waktu, di beberapa tahun berikutnya, ketika penghasilan kita juga sudah berlipat-lipat daripada awal, yang 2 juta per 2 bulan itu, lalu kemudian kita makan di tempat yang sama lagi, yang 50.000 itu. Walaupun harganya juga sudah bukan 50.000 lagi. Pas kita makan, kita bilang gini, kok makanannya nggak enak ya? Ini kayaknya kokinya ganti deh. Ini kayaknya chefnya ganti deh. Kok bisa gitu ya? Kita jadi mikir, kenapa? Oh, kita baru ngerti. Oh, rupanya Allah itu bisa mencabut kenikmatan. Allah itu bisa mencabut kebahagiaan. Yang tadinya kita bahagia menjadi tidak bahagia. Padahal situasinya sama, padahal kondisinya sama. Tapi dalam kondisi itu bisa jadi yang awalnya kita bahagia menjadi dicabut kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi ngerti itu. Ternyata memang segala sesuatu yang nggak pernah kita dapat, itu cenderung kita anggap kita akan bahagia, tapi begitu kita dapat, itu kenikmatannya dikurangi sedikit demi sedikit. Itulah makna daripada kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang bisa Anda jangkau di dunia ini, semua yang tersedia di dunia ini, Allah sampaikan adalah fan, adalah sesuatu yang fana. Maksudnya fana itu apa? Akan berakhir, akan habis, akan hilang. Apa yang berakhir, apa yang habis, apa yang hilang? Kenikmatan Anda ketika mengkonsumsinya. Itu ada teori ekonominya gitu kan ya. The theory of diminishing diminishing marginal utility gitu ya. Atau yang kemarin disampaikan sama Mas Husen itu ya, teori Gosen atau teori apa ya. Nanti coba dicek deh. Ini teorinya berkata begini, bahwa kepuasan itu akan senantiasa berkurang. Bahwasanya kepuasan itu akan senantiasa berkurang seiring bertambahnya konsumsi. Contoh, ini teori ya. Nanti kita akan kasih eksepsi atau kita akan kasih pengecualian daripada teori. Tapi teori umumnya adalah teman-teman sekalian, segala sesuatu yang lebih banyak Anda konsumsi, itu pasti akan berkurang kenikmatannya. Itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Jadi artinya kalau belum ada akan dicari, kalau sudah ada Anda akan malek, Anda akan males dengan itu semua. Contoh, Anda lapar banget nih, udah puasa seharian, benar-benar puasa, tambahannya adalah Anda lupa untuk sahur. Jadi sahurnya ketiduran. Anda bisa bayangin seperti apa seharian tuh Anda jalani, Anda benar-benar craving dengan es buah, benar-benar craving dengan air putih yang ada bulir-bulirnya itu yang dingin gitu kan ya. Lalu kemudian Anda benar-benar craving dengan makanan. Tapi begitu beduk gitu kan ya, Allahu Akbar,
Anda dikasih makan bakso kesukaan Anda. Satu mangkok. Anda makan lahap banget. Seolah-olah Anda nggak pernah makan seumur hidup. Seolah-olah Anda itu kayak serigala yang lagi kelaparan gitu kan ya. Seolah-olah Anda nggak pernah makan selama berapa tahun gitu ya. Tapi setelah Anda dikasih mangkok pertama, Anda disodorin mangkok kedua. Anda makan lagi dengan lahap. Tapi beda dengan mangkok yang pertama. Anda tidak merasa kenikmatan yang sama seperti mangkok pertama. Mangkok kedua sudah berkurang. Lalu kemudian Anda dikasih lagi mangkok ketiga. Mangkok ketiga itu rasanya semakin berkurang daripada mangkok yang kedua. Dan Anda dikasih lagi mangkok yang keempat, Anda sudah mulai merasa nggak enak. Anda sudah mulai merasa bahwa ini kewajiban saya untuk ngabisin nggak sih? Saya harus ngabisin nggak sih? Atau saya boleh berhenti sekarang? Begitu Anda dikasih mangkok yang kelima, Anda mulai merasa tegang. Anda mulai merasa stres. Anda mulai merasa depresi. Dikasih lagi mangkok yang selanjutnya, Anda muntah atau Anda mungkin ngamuk. Kenapa? Karena mangkok baksonya sama tapi menjadi berbeda karena kenikmatannya sudah dicabut. Maka kenikmatan itu bersifat terbatas dan itu berlaku bagi apapun juga. Nanti ada pengecualiannya tentu saja. Artinya, kalau ada orang mencari yang namanya kebahagiaan pada sesuatu yang fana, dia harus paham sesuatu yang fana itu punya batas. Dia harus tahu sesuatu yang fana itu pasti akan hilang. Dia harus tahu bahwa sesuatu yang fana pasti akan berkurang dan pasti akan habis. Dia nggak bisa mengharapkan sesuatu yang seindah kebahagiaan. Sesuatu yang setinggi kebahagiaan itu bisa disediakan pada sesuatu yang fana. Saya pernah ngajak Hawariun pergi makan mie. Bagi saya mie terenak sedunia gitu kan. Ya karena saya selalu membuat karakteristik kayak gitu. Saya kalau misalnya menemukan mie enak, itu yang pertama kali saya ajak adalah istri saya, lalu bapak saya, lalu teman-teman saya. Waktu itu saya ngajak Hawariun sama Sis. Sis itu kan punya taste kan ya, punya sense of taste. Kalau Hawariun itu ya nggak punya sense of taste. Tapi saya ngasih tahu dia, Hawariun yuk ikut yuk sama saya sama Sis, kita pergi makan mie yang terenak sedunia bagi saya. Lalu kemudian saya ajak dia makan, lalu saya tanya, Sis enak nggak Sis? Wah enak banget Ustaz, ini keren banget rasanya. Saya tanya Hawariun, setelah saya tanya Hawariun saya merasa menyesal. Kenapa? Karena ya kan saya lupa, dia kan tidak ada rasa gitu kan. Bagi dia tuh makanan cuma dua, mengenyangkan atau tidak mengenyangkan gitu. Jadi dia nggak ada rasa. Tapi dia bilang, wah Ustaz ini enak banget. Lalu kemudian kita ngomong bareng-bareng kayak gini. Jadi inilah maksimalnya dunia. Saya bilang sama mereka, inilah maksimalnya dunia. Jadi dunia tuh ya cuma ini aja. Ya yang paling enak ya ini, nggak ada yang lebih enak lagi daripada ini. Dan kita mau punya duit seberapapun, inilah mie yang paling enak yang bisa kita beli. Inilah mie yang paling enak yang bisa kita rasakan. Enough, selesai, khalas. Kenapa? Karena fana itu pasti akan hilang. Dan kita benar-benar keranjingan makan mie tersebut. Tapi tebak, berapa kali sampai saya bosan makan mie itu? Berapa kali sampai saya bosan makan mie itu? Jadi gini, kita suka mie itu, lalu kita tiap hari makan itu, tebak sampai berapa hari kita bosan? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Saya rasa nggak akan ada yang lebih daripada seminggu. Itulah namanya fana. Fana itu pasti akan hilang. Jadi kalau dia ngarep kebahagiaan itu akan datang daripada segala sesuatu yang bersifat duniawi, Anda sudah salah sejak awal. Anda sudah gagal sejak awal. Fail from the start. Kenapa? Karena dunia tidak didesain untuk bisa mencapai level kebahagiaan. Level kesenangan iya, tapi nggak bakal sampai level kebahagiaan. Kenapa? It's a different level. Itu adalah hal yang lain. Kebahagiaan itu jauh lebih tinggi daripada kesenangan. Karena kesenangan itu adalah sesuatu yang ketika kita dapat. Sedangkan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diturunkan, yang transendental, yang bukan dari dunia ini gitu loh maksudnya. Nah, artinya kita harus tahu dulu bahwa bahagia itu bukan nyangkut dengan perkara-perkara dunia. Jadi kalau ada orang pengen bahagia, tapi dia ngarep pada dunia, udah siap-siap kecewa aja. Kalau aku sekaya dia, aku akan lebih bahagia. Siap-siap kecewa. Kalau aku punya seperti yang dia punya, aku pasti lebih bahagia. Siap-siap kecewa. Kalau aku sepinter dia, mungkin aku akan lebih bahagia. Siap-siap kecewa. Kan ada lagunya tuh.
would you be happier gitu kan ya. Jadi lupa saya lagunya. Pokoknya kayaknya kira-kira gitulah. Apakah kamu merasa lebih bahagia kalau misalnya kamu lebih kaya? Kamu apakah lebih bahagia kalau kamu punya lebih banyak anak? Apakah kamu lebih bahagia kalau kamu lebih punya banyak mobil? Apakah kamu lebih bahagia kalau kamu rumahnya lebih besar? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau dia ngarepin bahagia pada dunia, kan sudah kita jelasin, semua dunia itu pasti akan hilang. Dunia tidak dirancang untuk bisa memberikan Anda kebahagiaan. Dunia hanya dirancang untuk bisa memberikan kepada Anda paling maksimal adalah senang. Itu aja. Tanpa ditambahkan apapun. Sekali lagi, tanpa ditambahkan apapun. Maka tanpa ditambahkan apapun, dunia nggak bakal bisa nganter Anda lebih tinggi daripada kesenangan. Karena setelah senang itu tegang. Setelah tegang biasanya baru tenang. Tapi ya intinya adalah dunia tuh nggak bisa nganterin ke situ. Jadi kalau Anda mau nyampe ke satu kota atau ke suatu perhentian namanya kebahagiaan, ini beda jalur dan beda kendaraan. Kendaraannya bukan dunia. Jadi apa kendaraannya? Ya sesuatu yang bukan dunia. Gitu loh maksudnya. Nah, itu yang mau kita bahas terlebih dahulu. Jadi kita harus ada kesepakatan dulu kalau andaikan kita mau cari bahagia, berarti bahagia bukan di dunia. Berarti bahagia bukan urusan dunia. Kalau gitu bahagia tuh urusan apa? Nih, kita bahas dulu dari segi bahagia, cara mendapatkannya dari segi akademisi. Klik silahkan di Google. Klik Grant Study. Grant Study. Ini adalah sebuah studi panjang sekali, 75 tahun lebih dan terus berlangsung yang dilakukan oleh Harvard Medical University. Jadi Harvard University bagian medical. Mereka membuat satu penelitian, satu studi panjang tentang happiness, tentang kebahagiaan. Dan selama 75 tahun itu mereka meneliti orang-orang. Kenapa orang tuh bisa bahagia? Ada yang lahir miskin kemudian kok bisa jadi kaya? Ada yang lahir miskin kok kemudian kenapa jadi miskin juga? Ada yang lahir kaya kenapa dia jadi miskin? Kenapa dia tetap jadi kaya? Kenapa ada orang yang mati cepat dan ada orang yang matinya lama? Ada orang mati ditinggal suaminya, berapa lama dia hidup? Ada orang yang mati ditinggal istrinya, berapa lama dia hidup dan seterusnya. Mereka banyak melakukan penelitian. Intinya mereka mengatakan bahwa orang yang lebih bahagia itu harapan hidupnya lebih panjang. Itu secara penelitian, ya iyalah jelas. Dan mereka mengatakan apa sih yang mempengaruhi kebahagiaan? Mereka sebut ada 3. Yang pertama adalah relationship. Bagaimana cara kita tuh berhubungan dengan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Maka kalau manusia itu tidak berhubungan dengan orang lain, dia bisa mati secara fisik gitu kan ya. Secara fisik benar-benar mati. Yang kedua adalah mereka katakan faith, yaitu adalah bagaimana orang itu punya satu keyakinan, punya satu standar dalam kehidupan dia, di mana dia senantiasa menilai dari situ, di mana dia punya satu kayak sandaran dalam kehidupan dia yang dia jadikan sebagai sebuah patokan daripada segala sesuatu di dalam hidup dia, cara pandang, way of life, prinsip hidup dan seterusnya. Yang ketiga adalah unsuccess, adalah sebuah hal yang bagaimana cara dia menghadapi kehidupan. Apa kata-kata dia pada diri dia sendiri? Bagaimana cara dia mengambil satu nilai? Apa yang dia lakukan ketika dalam satu kondisi tertentu? Bagaimana cara dia merespon terhadap sesuatu? Apa yang dia jawab ketika dia punya satu ujian atau punya satu persoalan? Bagaimana cara dia menjawabnya? Ini adalah unsuccess. Menurut mereka, itu adalah yang membuat manusia itu bahagia. Artinya, bahagia sekali lagi kalau menurut teori tadi berarti bukan masalah apa yang terjadi pada Anda, bukan tentang apa yang Anda punya, bukan tentang apa yang Anda tidak punya, bukan tentang apapun itu semua, tapi bahagia adalah tergantung cara kita merespons keluar. Menurut Harvard University. Kalau gitu menurut Islam kira-kira gimana? Menurut Islam, saya sudah pernah sampaikan ayat ini dalam bab alihkan dan simpangkan. Saya sampaikan teman-teman sekalian ada beberapa ayat. Yang pertama adalah wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali hanya tipuan dan kesenangan kesenangan fata morgana. Yang sudah kita sampaikan kullu man 'alaiha fan tadi, segala sesuatu itu fana, fata morgana. Allah katakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Allah sampaikan sebelumnya, tidaklah dunia ini cuma sekedar main-main, perlomba-lombaan, banyaknya anak, banyaknya harta, lalu kemudian seperti petani yang kemudian menanam tanaman, lalu kemudian berbuah, lalu setelah itu menjadi menguning, lalu mati, dan seperti itu Allah kemudian mengumpamakan dunia ini.
cuma sekedar itu aja, daur yang kayak gitu-gitu aja, terus yang kayak menipu bagi orang-orang yang tertipu. Bagi orang-orang yang tertipu nanti akan ada hukuman, bagi orang-orang yang mau sadar bahwa ini cuma permainan belaka, dia akan memanfaatkan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Maka kemudian di dalam Islam, Allah sampaikan pertama, dunia ini memang fata morgana. Lalu di mana letak kebahagiaan? Allah sampaikan dalam surat yang lain, surat Al-Imran. Allah sampaikan, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wa fiddati wal an'ami wal harth wal an'ami wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi kita ulangi. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wa khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah sampaikan, diberikan sebuah keindahan kepada kalian. Kalian tuh dijadikan senang, dijadikan punya syahwat, dijadikan punya suatu dorongan terhadap apa? Terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta-harta berupa emas dan perak, berupa kemudian khailil musawwamah, berupa kendaraan, tunggangan, lalu kemudian an'am, ternak-ternak yang bisa beranak pinak, dan juga harth, dan juga sawah dan ladang. Semua itulah kesenangan-kesenangan dunia yang menipu tadi. Dan kalau Allah seolah-olah ingin mengatakan kalian itu memang didorongkan ke sono. Tapi itu tipuan. Tapi itu akan membuat Anda merasa hampa. Membuat Anda merasa kosong. Membuat Anda tuh merasa akan craving lagi. Itu semua akan justru membunuh Anda. Akan membuat Anda tuh merasa lebih haus lagi. Anda pikir itu bisa membuat dahaga Anda itu lepas. Tapi justru itu membuat Anda itu lebih dahaga lagi. Itu membunuh Anda. Kayak orang-orang yang kemudian naik di atas kapal, perahu, lalu kemudian dia merasa haus, lalu dia pikir air laut itu kalau dia minum bisa menghilangkan dahaga, padahal mempercepat kematian dia. Gitu loh maksudnya. Artinya Allah sampaikan itu semua menipu. Itu semua akan membuat Anda mati. It will kill you. Maka kemudian Allah katakan, wallah, benar-benar hanya pada Allah saja, indahu, di sisi Allah itu, husnul ma'ab. Ada sesuatu yang benar-benar Anda inginkan tempat kembali Anda. Yang benar-benar Anda inginkan tuh adanya di Allah, bukan ada di dunia itu. Karena dunia itu hanya akan membuat Anda lebih haus, membuat Anda lebih lapar, membuat Anda lebih menderita. Anda lagi putus cinta. Anda merasa kalau ada dia, lantas Anda akan lebih bahagia. Anda nangis, Anda kemudian sedih, Anda kemudian stres, Anda berharap pada orang, pada manusia. Itu dunia bukan? Dunia. Tapi sebenarnya kalau Anda lagi dalam kondisi seperti itu ya, stres gara-gara manusia, toh ketika nanti dia jadi milik Anda, itu tidak akan mengurangi dahaga dan tidak akan mengurangi kesedihan Anda. Anda akan lebih sedih lagi. Makanya orang bilang, too much love will kill you. Kenapa? Karena cinta yang tidak beralasan itu akan membunuh Anda. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang jatuh cinta itu sudah kehilangan akal. Begitu kemudian terjadi sesuatu pada yang dicintai dan dia tidak bisa memaknai itu secara benar, dia jadi hancur, lebur. Artinya adalah apa? Kalau Anda bisa sedih gara-gara dunia, maka kalau Anda bisa sedih gara-gara kehilangan dunia, maka mendapatkan dunia itu bisa jadi jauh lebih membuat Anda hancur. Itu maksudnya, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada kebaikan, ada sesuatu yang Anda cari, yang Anda itu lupa. Bahwasanya kebahagiaan itu bukan ada pada dunia. Jadi kebahagiaan itu apa? Allah senantiasa menggandengkan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan jiwa, yaitu dengan Allah. Misal contoh, Allah katakan, alladzi anzalna sakinatan fi qulubil mu'minin. Yaitu adalah Allah yang kemudian menurunkan sakinah pada diri kaum mukmin misalnya. Artinya adalah apa? Sakinah, kebahagiaan yang dicari oleh orang itu datangnya daripada Allah. Makanya kita bisa lihat dari situ, itulah jawaban dari atas semuanya. Oh, berarti ketika kita melihat dunia ini nggak bisa mengantarkan kita ke level bahagia, berarti kenapa? Karena bahagia itu bukan munculnya dari bumi naik ke langit, enggak. Langit yang nurunin bahagia. Paham gak sih? Jadi Anda nggak bisa memanfaatkan dunia ini untuk bisa mencapai bahagia. Karena bahagia itu turun dari atas ke bawah. Allah katakan anzalna, Allah turunkan. Makanya Allah sampaikan dunia ini jangan terlalu dianggap serius. Allah sampaikan di dalam Al-Quran misalnya, wadrib lahum masalal hayatid dunya kamain. Sesungguhnya ambillah perumpamaan dunia ini kayak air.
yang Allah turunkan, anzalnahu. Allah turunkan air ini dari atas ke bawah. Allah kasih dunia ini pada Anda. Allah kasih kenikmatan ini pada Anda. Tapi dia nggak bisa digunakan untuk mencapai bahagia. Karena dia seperti air. Ya air itu ya dari atas ke bawah. Dan ketika sudah di bawah, dia nggak bisa digunakan lagi untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan jangan terlalu banyak. Pakai seadanya untuk bisa mencapai kebahagiaan. Kalau air itu kita gunakan sepantasnya, dan sebagaimana seharusnya, maka Allah akan turunkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan sekali lagi cuma ada pada Allah. Itu di dalam Islam. Dan itu bisa menjawab juga seperti yang tadi diteliti oleh Harvard University.